Apakah aku sedang berhalusinasi? Mereka sedang bertransaksi. Apa yang terjadi ini? Apakah aku bisa melihat tembus pandang? Tahan wanita itu, kita akan tahu. Tunggu, kalian tertipu. Kamu mau apa? Aku bisa beri hadiah sebagai balas jasa. Tidak perlu, aku hanya tidak suka melihat orang ditipu. Aku benar-benar punya mata tembus pandang. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Kenapa tidak berfungsi? Lebih jujur jadi kurir makanan saja. Kamu tidak mau apa-apa. Saya bisa dapat apa kalau menipumu? Biarkan aku mengantar. Cek orang ini. Tidak meminta apa-apa. Menarik. Hidup indah, asisten hidup indah kecil, kecil saja. Kami tahu di mana adik perempuanmu. Jika tidak bayar, kami minta dari dia. Bajingan. Kenapa harus kami berdua yang bayar? Sudah di rumah sakit, mau memaksa kami? Hutang ayah harus dibayar anak, itu hukum alam. Tunggu saja. Bos, kamu nganter makanan atau nganterin jenazah? Lama banget di jalan. Kamu bisa ngomong baik nggak? Kamu kurir makanan, ngeluh sedikit nggak terima, nggak kuat nahan. Jangan ngirim, cari duit sendiri, jadi bos. Hari ini aku beneran nggak mau nganter. Kasih aku kupon gosok kesenangan. Kasih setumpuk yang 5.000. Masih berharap menang besar ya? Ngaca dulu deh, ada hoki gak? Ayo, kalau kamu menang hari ini, aku kasih toko ini. Semua aku serahin ke kamu. Asisten, Butuh 4 kartu Sokaya padahal miskin. indah. Bos 200. 500. 500. Uang gratis memang menyenangkan. Tukar lagi. 10 ribuan. 800.000. Tukar bro, tunai benar-benar tidak cukup. Menang tapi nggak bisa tukar? Takut toko jadi milikku? Nggak masalah. Kami dukung pembayaran online. Bayar pakai scan kode. Oke, tunggu aja. Aku nggak percaya. Tiap kartu pasti menang. 7.000. 50.000. 50 ribu. Ada yang aneh. Ini benar-benar tidak mungkin. Lupakan saja. Toko buruk ini, saya tidak peduli. Semuanya 57.000, asisten kecil bantu hidup bagus, terima kasih bos. 57.000 lebih sudah cukup untuk biaya rumah sakit Xiao Yu. Ini datang tepat waktu. Terima kasih sudah datang menjengukku. Jangan bilang begitu. Kita semua teman sekelas, tidak ada masalah apapun. Asisten hidup, Anda kakaknya Si Gyu, saya temannya, Qin Yi. Sudah capek, istirahatlah, biar saya. Baik. Xiao Yu. Ada kakak di sini. Jangan takut, biaya rumah sakit sudah dibayar. Cepat sembuh ya. Qin Yi. Kau wanita jahat. Aku serius mengejarmu, kamu tidak mau. Datang ke rumah sakit, berselingkuh dengan tukang antar makanan, ya? Kyong, aku sudah bilang aku tidak tertarik padamu. Apa maksudnya tidak tertarik? Bagian mana aku kalah sama tukang antar makanan ini? Uang sakuku sebulan lebih besar dari yang kamu dapatkan seumur hidup. Tertarik padamu adalah keberuntunganmu. Kalau nggak pergi, aku bakal... Lapor aja. Silakan. Baiklah, aku akan bilang ke sekolah kalau Qin Yi itu perempuan murahan. Aku serius ngejar dia nggak mau, malah pergi keluar kampus cari pria lain. Kamu, Aku nggak begitu. Tahu ini apa? BMW. Seumur hidup kamu nggak bakal mampu beli. Berani ganggu cewek yang aku suka? Kamu cari masalah. Tahu yang namanya anak orang kaya? Aku ini anak orang kaya, tahu. generasi kedua utang. Omong kosong apa itu? Kontrak sewa mobil dan tagihan kartu kredit terlambat sudah keluar dari kantongmu, masih mau berpura-pura. Jangan-jangan keluargamu bangkrut? Ini hari terakhir kamu pakai mobil ini. Gue punya banyak uang. Sebaiknya temani aku semalam, berapapun yang kamu mau, aku kasih. Mau aku kasih nomor telepon sewa mobil ini? Nomornya adalah... Kamu gila ya? Tunggu saja. Tunggu saja. Tidak usah, Mei. Kak Feng, terima kasih sudah banyak membantu aku. Aku traktir makan. Gak apa-apa. Sekarang segera kembali ke pos, ada urusan mendesak. Tuan Qi, silakan minum airnya. Si Feng ini benar-benar kurang ajar, berani menyinggung Anda. Hari ini dia harus diberi pelajaran.
Sudah kubilang, kamu berurusan dengan orang yang salah. Pengantar makanan, Su Feng. Saya beritahu bahwa kamu dipecat. Bayar gajiku. Gajimu bahkan tidak cukup untuk membayar kerugian perusahaan. Perusahaan tidak menuntutmu. Cepat pergi, anak muda. Keluargaku hampir bangkrut. Tapi gajah mati meninggalkan gading. Saya tetap hidup bahagia di masa depan. Tapi kamu? Kalau kehilangan pekerjaan ini, matilah kelaparan. Adikmu masih menunggu transplantasi sumsum tulang di rumah sakit. Kalau kehilangan pekerjaan, hidupmu akan jadi lebih sulit. Lebih baik kamu berlutut dan minta maaf padaku, minta ampun seperti, "Ayah, aku salah." Mungkin aku akan berpikir untuk memaafkanmu. Ini 200 buat kamu. Untuk biaya pemakaman adikmu. Berani memukul aku, sama dengan memukul dirimu. Su Feng, kesempatan Qi Xiao adalah keberuntungan. Jangan tidak tahu diri. Kamu simpan untuk dirimu sendiri. Kenapa kamu datang? Kartu ini ada 1.000.000. Bantu besar. Saya tidak bisa tak berterima kasih. Terimalah. Kamu adalah? Präsident Xin Mao Ocean Cross Group, Jiang Xingsu. APA, Jadi dia yang pemilik 3 miliar, pengusaha cantik setempat. Jiang Xingsu. Su Feng, ini salah paham, kurir tidak kenal Presiden Jiang? Kenapa dengan kurir? Kamu rapi, hatinya kotor. Aku ada urusan, aku harus pergi dulu. Kamu sudah mau pergi? Maaf. Kartu ini. Kamu simpan saja. Aku nggak perlu. Aku traktir makan, oke? Baiklah. Su Feng, suka tempat ini? Xiao Shue. Kebetulan banget. Sudah berkali-kali ngajak, tapi nggak nyangka ketemu sini. Kebetulan. Berdiri. Kita nggak terlalu kenal, panggil aku nama lengkap. Lagi pula, hari ini aku ada tamu penting. Tamu penting. Anak ini, bukan urusanmu. Shue Kessel. Kamu siapa? Kamu gak bisa cari cowok biasa aja. Kamu harus tahu. Aku benar-benar tergila-gila sama kamu. Xiao Shue. Aku minta tolong orang khusus buat dapetin kakak ini. Kualitas dan kondisinya bernilai 3 juta, bahkan sangat langka. Maaf, Pak Cap, kalau suka, beli sendiri. Tidak perlu repot-repot. Jangan buru-buru menolak. Coba pakai dulu. Pak Chao, Xiao Sui tidak suka kerajinan 300 jutamu ini. Anak nakal. Bicara itu tidak boleh sembarangan. Siapa itu Chao Zhibin, bicara sembarangan akan ada akibatnya. Saya beritahu, meskipun diberi kesempatan dilahirkan kembali, kamu tetap tidak bisa beli. Su Feng, kenal ahli batu giok, undang dia periksa. Baiklah. Xiao Shue. Saya Chao Jibin, ratusan juta biasa. Mana saya tipu kamu. Ini asli atau palsu? Panggil ahli periksa, nanti tahu. Kamu. Kalau begitu, datanglah ke sini. Halo, di mana gioknya? Saya ingin melihat. Ini kualitasnya sangat baik. Jika asli, di pasar sangat berharga dan dicari banyak orang. Tidak mengecewakan, Master Zhao. Sudah tahu ini harta karun. Kaca kualitas tinggi seperti ini jarang ditemukan. Sedikit ini saja bisa dijual ratusan ribu loh. Apa? Jenis giok, bagaimana mungkin kaca? Apa? Tuan Chao, apakah Anda mempertanyakan pakar giok tersebut? Kebenaran tidak dapat disembunyikan, kepalsuan tidak dapat menjadi kebenaran. Menjaminnya dengan reputasi saya. Ini palsu. Silakan melakukan perjalanan, Tuan. Xiao Sui, caramu melakukan sesuatu membuatku sulit. Tampaknya pendekatan lunak, saya tidak punya pilihan lain. Kamu ingin melakukan... Tentu saja aku... Jangan sembarangan. Maaf, merepotkan lagi. Gampang kok. Nggak perlu dibahas. Ngomong-ngomong, Gimana kamu bisa tahu kalau gelang itu palsu? Beberapa trik turun-temurun. wah, lembut banget. Mau kemana? Aku antar. Jalan barang antik. Pecahkan porselen keluargaku. Kalau tidak ada 300 ribu, tidak selesai.
Bukan aku. Diberikan padaku, belum kuterima, kamu sudah lepaskan. Bagaimanapun juga, kamu yang pecahkan porselen keluarga orang, cepat bayar, tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku hanya mahasiswa paruh waktu, mana mampu bayar 300.000. Aku tidak peduli. Sekarang tidak bayar. Lapor polisi, akan ditangkap. Orang-orang kenapa suka ikut? Tidak ada yang membela anak perempuan. Masalah sebesar ini tentu perlu lapor polisi. Bukan. Bro, kamu siapa? Anak perempuan itu. Memecahkan barang. Aku harus bantu lapor polisi. Jangan campur, ini masalah kami. Antara kita. Urus urusanmu. 300.000 mahal sekali. Aku harus memperjuangkan keadilan untukmu. Lupakan, bukan 300 juta. Gadis kecil, ganti rugi 10 juta. Tidak ada, 5 juta, 1 juta, tidak lebih rendah lagi. Aku cuma punya uang sedikit ini, uang kerja part-time setengah tahun. Semua ku kasih kamu. Bro. Aku lihat kamu tidak tahu malu. Maksudmu apa? Maksudku, kamu seharusnya jelas. Kalau tidak, bawa saja barang-barang palsu yang baru diproduksi minggu lalu dan segera pergi. Atau, aku lapor polisi sekarang dan tangkap kamu penipu. Camus paquet Bukti a pas bu à Buktican ini palsu. Produk minggu lalu, bekas asamnya masih ada. Kenapa? Beneran ngebodohin cewek kecil yang gak ngerti. Sialan banget, tunggu aja kamu, jangan sampai aku ketemu lagi. Apakah mereka penipu? Jangan sampai tertipu di masa depan. Mereka lihat kamu gampang ditipu makanya ngebohong. Kasih tahu aku tentang barang-barang ini, aku mau lihat bisa bawa pulang satu. Ini botol snuff, dijual petani. Bos beli 500.000, kelihatannya lumayan Bos bilang paling cuma puluhan tahun gak ada nilai, buang aja. Kalau kamu suka ksuf, Aku kasih kamu benaran. ksufeng, ayak makan malam akhir pekan. Oke. Gue jual rumahnya. Kasih kamu setengah jam balik rapihin barang-barang lowang. Dasar pecundang, sekarang lo gak usah pusing soal sewa angkut barang, lo pergi aja. Sudah bayar sewa bulan ini. Anggap kontrak sewa cuma pajangan? Lalu kenapa? Kamu orang miskin, ngomongin sewa remeh. Apa aku peduli? Kamu tahu rumahku dijual berapa? 1 juta. Kamu, si miskin, ngantar makanan 10 tahun pun gak bakal dapat 1 juta. Su Feng, kamu sudah pulang. Kenapa kamu di sini? Jiang Xinsue selalu membalas kebaikan. Kamu tidak mau uang, jadi aku beli tempat ini untuk hadiahkan padamu. Aku melihat kamu berdebat dengan orang ini. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir sewa rumah lagi. Jiang, kalian saling kenal ya? Terus kamu pikir apa? Kenapa aku harus membeli tempatmu? Bro, ini salah paham. Semua ini salah paham. Ini bukan masalah sepele. Aku tidak punya saudara yang suka menjilat sepertimu. Benar, saudara Su Feng benar sekali. Aku salah memandang rendah orang. Aku suka menjilat lemah. Saya benar-benar buta tidak mengenal orang hebat, ini buat kamu. Saudara, ambil ini. Gimana, Su Feng? Senang dengan tempat ini? Kamu tidak mau menerima bantuannya? Aku punya hadiah untukmu. Ini adalah... Kamu tahu ini. Sebelumnya dilelang, serupa terjual lebih dari 1 juta. Punya ini lebih halus, bisa terjual lebih tinggi. Ini berguna menembus pandang. Sepeda jadi motor. Kamu beli berapa? 1.000? 1.000. Kalau ini milik Kaisar Qianlong. Akan berharga, kan? Ya Tuhan, terjual 1,5 juta, naik 1.000 kali. Su Feng, jika mau, serahkan padaku, terima uangnya saja. Aku rasa kemampuanmu mengenali barang antik bagus, jadi mau minta bantuanmu. Sebagai ganti, aku bantu lelang barangmu. Tergantung bantu apa. Kalau aku menikahimu, bagaimana? Itu bukan hal yang mustahil. Oke, tidak bercanda lagi. Begini masalahnya, karena pekerjaan, saya sering perlu membeli barang mahal untuk orang lain, tetapi saya takut membeli barang palsu. Jadi, Minta bantuan Anda mengidentifikasinya. Ini bukan gratis, setiap transaksi biaya 100.000. dan transplantasi sumsum tulang saudara perempuanmu, aku juga bisa membantumu. Tahu tentang saudara perempuanku? Itulah rahasianya. 100.000 sekaligus. Menemukan barang murah bukanlah hal yang terjadi setiap hari. Dan lagi pula, sumsum tulang Xiaoyu Bagaimana? bisa jual keahlian. Menjual diri? Tidak bisa. Semoga kerjasama menyenangkan. Tungku Nasal. Akan saya bawa dulu.
tubuh ini. Bro Shifeng terima kasih. Menemani saya, Terima kasih sudah menjaga Xiaoyu. Xiaoyu adalah teman sekelas. Bukankah seharusnya kamu merawatnya? Gelang kaku ini. Bernilai 500.000 loh. Bukankah itu Qin Yi? Kenapa kamu selalu dengan pecundang ini, keberuntunganmu jadi buruk? Bukan aku yang menghancurkan gelang ini, dia yang menabrakku. Ada orang yang melihat, jelas kamu menjatuhkannya sendiri. Kenapa menyalahkan orang lain? Gadis kecil, kamu ingin menghindari. Aku tidak peduli siapa yang menabrak siapa. Pegang, ganti. Jangan susahkan dia. Kak Su Feng, Bukan aku menjatuhkannya, menabrakku. Aku tahu. Kamu pacarnya. Calo Beji tu ganti rugi un tukdia, durant ça tu scènes pingeant ganke luar dari. Ini 500.000 loh. Pacarmu yang kere ini bisa bayar nggak? Qiyong, jangan berlebihan. Dari ujung kepala sampai kaki. Nggak sebanyak punyaku. Dompetnya berharga ya. Lepaskan Kak Su Feng. Jadi begitu. Kak Su Feng, Suka main trik kotor ya? Jangan dekat-dekat sama Qin Yi lagi. Nggak sadar diri, lihat betapa menyedihkannya dirimu. Biar aku yang bayar uang ini. Yi. Ini 500.000 loh. Atau gimana? Temani aku dengan baik, nanti kuberi kamu. Kenapa kita harus ganti barang palsu? Toko sudah dibuka belasan tahun. Tak pernah ada yang bilang jual barang palsu. Kau siapa? Perjikari t'as eu du lu. Aku bilang aku yang ganti. Ganti apa? Barang palsu minta 500 juta, tidak sepeser pun. Kamu bisa menilai barang? Dia kuma pengganta makanan. Apa yang dia tahu? Lucu sekali. Xu Feng. Kalau tidak bisa, berlutut minta maaf padaku. Siapa tahu, aku, Kak Huang, merasa senang. Ini gelang giok, aku kasih kamu buat diwariskan. Qiyong, jangan kira karena kamu punya pacar kaya bisa sombong begini. Kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jari Su Feng. Punya pacar kaya pun harus lihat diri sendiri. Ada kemampuan gak bawa penyakit sifilis? Siapa yang mau suka? Jangan alihkan topik. Qiyong, sifilis tahap 2. Bagu, Qiyong. Aku pelihara kamu lama bukan buat kamu nularin penyakit ke aku. Sister Huang. Jean Gant m'enveloppe. Kamu bilang barangku palsu, mana buktinya? Kasih lihat aku bisa ganti rugi. ini dia buktinya. Apa dia ngerti sesuatu? Saya bilang saya akan ganti rugi. Tunggu. Apa angin yang membawa Anda, Tuan Tua, harus membela saya? Lama tidak muncul, ternyata dunia barang anti kacau. Ya, semua gara-gara orang-orang ini. Anak nakal, ini Tuan Song, ahli penilaian barang antik. Kamu tamat, masih sempat berlutut dan minta maaf. Kenapa kamu bilang ini barang palsu? Gelembung udara di batu giok Gelembung dalam batu giok normal. Kenapa langsung disimpulkan palsu? Toko saya tidak pernah menjual barang palsu. Anak nakal, ganti rugi. Kak Su Feng, Tuan Song sudah bilang, saya sebaiknya ganti rugi saja. Tuan Song ahli penilaian harta, bisa bedakan asli atau palsu hanya sekali lihat. Kita tak... Tuan Song, Anda berpengaruh, tetapi siapa bilang orang berpengalaman tidak bisa salah? Siapa beri kamu keberanian bicara dengan Pak Song begitu? Kamu bosan hidup, ya? Saat menilai barang antik, mungkin kamu belum lahir. Apa yang dikatakan benar. Gelembung udara di dalam batu giok belum hilang. Tapi bukan baru saja Anda bilang. Bagaimana kalau Anda lihat lagi? Oh ya, Saya ingat Anda bilang toko ini punya CCTV. Kalau begitu, bisa tolong cek, pecahan di lantai ini, berapa banyak yang harus kami bayar? Tidak perlu. Itu tadi Qiyong yang menabrak. Mafkan Gadik et Silini. Ambillah. Pak Song, terima kasih banyak atas kejujuran Anda. Jarang bertemu yang menarik perhatian. Punya beberapa barang antik, bisa diskusi dengan teman muda ini. Bagaimana kalau ke rumahku dan ngobrol? Shu Feng. Aku pasti akan membuatmu mati dengan tidak baik. Bro Chen. Harus meminta bantuanmu. Bantu aku urus seseorang. Aku kirim foto sekarang. Lia Yonggini. Piala perunggu dengan ukiran wajah binatang. Seharusnya. Mungkin ini dari awal dinasti Shang. Tapi ada inskripsi di bagian bawahnya. Sepertinya tiruan dari zaman dinasti Song, meskipun palsu, nilai koleksinya masih sangat tinggi. Bagus, mata kecil Anda benar-benar tajam. Kak Shifeng kamu hebat. Untungnya pernah melihat sebelum. Identifikasi serupa dari perunggu. Coba lihat lagi, lukisan ini. Pak. Tertarik koleksi lukisan Anda. Argabukan Mazala. Paling sedikit 2 juta. Jean Ganjual. Siapa sih yang benci duit banyak?
Kamu orang tua, kalau kamu nggak ambil, aku yang ambil. Lukisan ini, jangan harap bisa dijual. Pak Song bilang nggak boleh dijual, jangan sentuh. Kamu siapa berani-beraninya menghalangi gue? Lihat baik-baik. Orang ini kakinya patah. Bunganya utang judi, aku kasih bebas. Jangan bilang aku nggak beri kamu kesempatan. Bro Chen, janji patahkan kakinya. Mengenai utang judimu. Seperti yang kamu bilang, ambil lukisanmu. Oke, Kak Chen, lepaskan aku balik rumah ambil lukisan. Pak Song. Lukisan lebih dari 200 juta. Harga lukisan ini ada hubungannya sama kamu? Pergi que ton palin. Aku cuma nggak mau lihat lukisan seperti ini dijual begitu saja. Jangan bilang begitu tentang Kak Su Feng. Cantik, sampah kayak gini, batas umur hidup nggak lebih banyak dari sehari aku dapat. Lebih baik kamu sama aku saja. Aku jamin kamu hidup enak, kamu pergi sana. Wanita itu berani. Aku suka. Akan kubunuko, binatang. Kau jual lukisan, kau menggertak orang. Ko orang tu attaques ta diri. Barang MU adalah milikku. Sekarang dijual sama saja seperti kalau kau mati baru dijual. Apa bedanya? Aku bilang lukisan tidak boleh dijual. Lepaskan, atau akan kupotong kedua tanganmu. Mengapa tahu lukisan ini? Tahu harganya 20 juta, tapi dijual 2. Apa urusannya denganmu? Kenapa kau sok pahlawan di sini? Tidak heran Kak Chen ingin memotong kakimu. Tolol. Kamu adalah... Kamu pergi berjudi lagi? Dosa apa yang telah kulakukan? Orang tua keras kepala. Lukisan ini harus kujual hari ini. Jika tidak, kedua tanganku hilang. Lebih baik kehilangan kedua tanganmu. Akan kubunuh kau. Kak Feng, ini bambu tinta karya Zheng Ban Kiao. Memang nilainya 20 juta. Pantas saja si kakek tak mau aku jual. Ternyata lukisan ini ada rahasia lain. Ini bukan punyamu. Kalau aku tidak setuju, kamu tidak bisa jual. Sialan tua. Bikin aku kehilangan tangan ini. Aku kan anak kandungmu. Kak Feng, Tuan Song hampir tidak bisa bernapas. Cepat ke sini. Kak Chen, di dalam lukisan ada lukisan. Nilainya 20 juta. Lihat utang judiku. Kamu datang ambil. Bisa lunasin utang judi dan untung besar. Bagaimana ini, Kak Su Feng? Cepat panggil ambulans. Merusak lukisanku, menyebabkan ayahku mati. Kalau tidak ada jawaban memuaskan, tidak ada yang bisa pergi. Kamu memfitnah. Kamu membuat Tuan Song marah. Kalau kamu tidak bisa bayar, biarkan pacarmu ini bekerja untuk melunasi utangmu. Ayahmu sudah seperti itu. Kamu pikirkan uang, mungkin hati nuranimu sudah di... Orang tua keras kepala ini tidak peduli anaknya. Kenapa aku harus? Hari ini, a papa yang dikatakan, bayar atau aku patahkan kaki ini. Kak Su Feng, Tuan Song hampir tidak bisa bertahan. Orang tua sudah mati atau belum? Non cap c'est rien, matiga papa. Nanti barang berharga ini. Aku mau jual ke siapa? Minggir. Lagian kamu gak bisa pengobatan. Nolong juga percuma. Ayahku mati gara-gara kalian. Nanti uang ganti rugi jangan harap kurang 1 sen, kamu binatang. Cantik. Nanti lukisan ini bisa lakuin banyak duit. Ikut aku, lebih baik daripada ikut pekandang itu kan? Benar-benar berhasil nyelamatin si tua bangka itu, mengganggu aku mewarisi harta. Kamu anak durhaka, jangan harap dapat sepeser dariku. Kalau begitu, aku juga akan membuatmu merasakan hampir mati. Apa yang kamu lakukan padaku? Kalau nggak mau mati, bersikaplah baik. Sobat muda, terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu hari ini, tulang tuaku pasti sudah remuk di sini. Simpan lukisan ini baik-baik. Su Feng Kak. Aku ingin. Su Feng, selamatkan aku. Jiang Xinshu. Bukannya kamu sombong. Sekarang lihat, harus memohon ampun kan? Aku mengejarmu, dan kamu malah sama tukang antar makanan. Lepaskan aku. Hari ini saatnya kamu bayar hutang. Cao Zhibin. Melakukan ini ada konsekuensinya. Konsekuensi. Siapa itu? Su Feng. Pelacur bau.
Ingin tidur sama kamu, kamu banyak alasan. Tukang antar ini datang, kamu mendekatinya, ya? Ku beritahu, jangan ikut campur urusan orang. Kalau tidak, dengan satu kata, aku bisa membuatmu hidup seperti anjing. Suka memperkosa orang, ya? Maka jangan jadi pria lagi. Biar aku ajari kamu cara jadi pria. Su Feng Tidak apa-apa, ada apa? mengajakku bertransaksi di sini. Aku ingin mendapatkan lukisan bambu tinta itu, jadi aku datang tanpa banyak persiapan. Hasilnya, hasil dimanipulasi oleh Cao. Bambu tinta karya Zheng Ban Kiao. Bukankah itu lukisan Pak Song? Apa? Su Feng, kamu kenal Pak Song karena aku terlalu terburu-buru, jadi terjebak. Tidak apa-apa. Kali ini 10.000. Bisa hutang dulu. Ah, maksudmu bisa membantuku menemukan Moju? Bagaimana kamu tahu? Tidak ada cara lain. Pak Song, Kenapa Xiao Su pulang? Pulang untuk makan bersama, bisa berterima kasih padamu. Oke. Pak Song master di dunia penilaian Kenapa dia ramah padamu? Pak Song. Saya datang kali ini. Ada sesuatu yang ingin saya minta. Sudah lama saya dengar nama besar Anda. Dengar dari Su Feng Anda punya lukisan asli Zheng Ban Kiao. Apakah bisa dijual kepada saya? Karena Anda datang dengan Xiao Su, saya tidak akan menolak. Tunggu sebentar. Saya akan segera kembali. Terima kasih banyak. Bambu tinta hilang. Tuan Song, jangan khawatir. Dia mungkin mencari kakak Chen. Selama kita menemukan kakak Chen. Kita bisa menemukannya. Tahu di mana dia. Jangan sampai lukisan itu dijual. Tuan Song, kami ikut Anda. Bagaimana ini Su Feng? Kalau lukisan bambu ini hilang, perusahaanku bakal habis. Bro Chen, Lukisan yang kamu dihancurkan Su Feng. Tapi dalam lukisan itu ada lukisan lain. Bawa ke sini. Chen, lukisan ini 2 miliar. Utang judi saya 200 juta. Bisa saya bayar. Mungkin kamu bisa kasih lebih? Kamu bilang 2 miliar, 2 miliar. Gue bilang ini 200 juta, 200 juta. Berharap. Dapat untung. Apa kamu sudah bosan hidup? Apa kamu gak mau lagi dua tanganmu? Kakak Chen, saya salah. Anda bilang nilainya berapa? Itu nilainya. Si bocah Su Feng. Di mana dia? Saya tidak tahu. Dia? Bos. Si bocah Su Feng bawa seorang perempuan. Orang tua suruh cari mereka kemari. Qiyong. Jadi kamu mau kaki saya? Su Feng, dasar brengsek. Anak. Sampai saya masuk rumah sakit. Merusak rencana saya. Hari ini kamu harus mati. Su Feng, lihat. Lukisannya di sana. Lukisan ini milik Songa. Kembalikan pada kami. Lukisan ini dijual Song Yu Apa d'Aseya. Apa Yong Su d'Aseya Telan, Tidak Akan Seya Keluarkan Lagi. Chen, tidak masuk akal. Dari mana datangnya sampah ini? Berani buat kacau di wilayah saya. Lihat di sini siapa yang punya kuasa. Sekarang pergi patahkan kedua kakinya. Tukar dengan kedua tanganmu. Utang kita langsung dihapus. Nona Zhang. Sebelumnya Qin Yi. Sekarang ganti cewek cantik. Keberuntunganmu bagus. Lepaskan dia. Le Pascandia, Yaya, Berlutu Mintapadaku. Ah, Harum sekali. Tidak hanya cantik. Bau tubuhnya juga wangi. dasar mesum. Berhenti. Pasti sangat menyenangkan, ya? Ini urusan kita berdua. Lepaskan dia. Berlutut, minta padaku. Kalau tidak, giliran kamu lihat aku mempermainkan dia, sebentar-sebentar nanti kamu juga coba. Cepat selamatkan aku, Su Feng. Baik. Aku berlutut. Lepaskan dia. Aku janji. Jangan. Sekarang belum saatnya untuk berlutut anjing memohon padaku. Sekarang waktunya. Suge, selamatkan aku. Kalau berani menyakiti sepupuku, pastikan tidak satu pun bisa keluar dari... Kita berdua bertaruh. Kalau aku menang, orang dan kata-kataku bawa. Kalau kalah, nyawaku milikmu. Anak muda. Kamu tahu ini. Tampa apa ini? Bertaruh denganku. Bro. Bagaimana? Berani bertaruh atau tidak? Baiklah, anak nakal, terlalu percaya diri. Kamu harus membayar harganya.
Makan tutul. Shu Feng. Kali ini Yesus pun gak bisa selamatkan kamu. Nak, kamu bakal mati. Berani taruhan sama kakakku. Tahukah kamu, kakakku itu penjudi terkenal. Tunggu saja kematianmu. Tapi, orang yang beruntung bukan cuma kamu. Su Feng, Kita menang. kita menang. Oh, harumnya. Berkat bantuan Xiao Feng. Ah, tidak perlu. Pak Shu. Teman saya ini ingin meminta lukisan ini. Tunggu sebentar. Halo. Apa? Kevin mau mengakhiri kerjasama. Su Feng, jika ada Moju, dia mungkin bekerja sama. Kalau tidak, maka Jangan khawatir. Jangan khawatir. Bos Zhang. Lukisan jual harga pasar. 20 juta kepada Anda. terima kasih, Pak Song. Anda membantu saya saat kritis. Kamu harus berterima kasih pada Su Feng. Su Feng. Terima kasih ya. Katakan 10.000 per sekali. Ini udah berkali-kali harganya. Gak sanggup bayar kamu. Kalau begitu, nikahi saja. Aku. Bos Jiang, Chao Zibin sudah mengirimkan Moso ke Kevin. Mereka akan menandatangani Apa? Pak Kevin sangat senang, tunggu sebentar. Pak Kevin sudah mendapatkan Moju. Mari kita bicara lagi. Maaf, PAK Jiang. Saya dapatkan Moju. Dan Pak Chao juga menunjukkan ketulusannya, melanggar janji bukanlah gaya saya. Dasar wanita jalang. Bukannya sok suci? Bukankah melarangku naik? Aku akan merusak bisnismu, tunggu hingga kamu bangkrut dan menyesal, baru ingin naik ke tempat tidurku dan memohon padaku. Tuan Kevin, lukisan asli bambu tinta ada di sini. Yang diberikan Direktur Chao padamu itu palsu. Kamu yang cuma pengantar makanan, mengerti apa? Lukisan ini dikirim oleh keluarga kuno, keluarga Qi. Barang pernah dipegang keluarga Qi. Tentu tidak akan palsu. Tahu bedakan yang asli dan palsu? Kuberi pelajaran, benda tak berguna yang tak pernah melihat dunia. Bagaimana bisa mungkin Moju benar-benar punya dua? Sudah kalah cepat bawa. Sampah ini pergi. Atau, Kamu mohon sama aku. Tuan Kevin, lukisan Moju dari Chao Zibin palsu. Apa kamu ngaco? Tuan Kevin. Jangan dengar dia suka. Ganggu kerja. Pak Kevin, Su Feng hebat, ahli penilaian barang antik. Anda harus percaya. Dia ngerti apa sih? Dia kurir miskin. Dalam sidahan, berapa barang antik asli pernah dia Kamu. Kenapa kamu bilang ini palsu? Pak Kevin, lihatlah. Gambar bambu tinta ini, jejaknya buram, daun berantakan, tanpa pola. Ini tiruan kelas atas. Pernah lihat gambar bambu tinta asli? Cepat pergi dari sini. Anda bisa melihat ini benar. Benar sekali, Pak Chao. Harus mempertimbangkan kerjasama ke depan. Bukan, Pak Kevin, lukisan ini asli. Kalau Anda tidak percaya, saya bisa panggil ahli antik untuk membuktikannya. Baiklah, saya tidak mau barang saya. Ternyata palsu. Kabarnya putra Paham kaligrafi dan lukisan. Akan hubung jaringan Pak Chao luas sekali. Keluarga Qi bisa, jarang tampil, Mereka adalah ahli barang. kalau hari ini bisa ketemu. itu benar-benar kehormatan. Kamu lagi, Su Feng. Hari ini, Aku akan menghabisimu. Tuan Kevin. Putra kecil keluarga Qi. Keluarga antik terkenal. Senang bertemu. Harap putra kecil Ki bantu menilai lukisan. Pak Kevin itu sama sekali bukan tuan muda keluarga antik. Apa yang kamu ngoceh? Dulu kamu ketahuan mencoba menipu di jalan antik. Lupa? Kalau barang antik nggak paham, bagaimana menilai harta karun? Hari ini nih, aku datang atas undangan Pak Chao. Kalau memang nggak percaya, ya sudah, nggak perlu lihat lagi. Tuan Qi, tunggu. Aku nggak percaya. Soal mereka, aku akan suruh keamanan. Mengusir mereka. Su Feng, gimana ya? Nggak apa-apa. Aku bilang akan bantu kamu. Pasti bantu sampai tuntas. Bantu. Kamu cuma pengantar makanan miskin. Kalau bukan karena wanita ini, kamu bahkan gak layak masuk. Aku buktikan identitas palsu Kiong sebagai keluarga antik.
Bisakah kamu jika tidak bisa membuktikan, maka berlututlah. Bagaimana kalau bersujud 3? Oke, saya setuju. Shu Feng, kamu sedang mengonsumsi. Berani melawan saya? Lukizangku. Tuan Kevin, saya pasti akan menemukan yang asli lainnya untuk Tuan Kevin. Lukisan bambu tinta ada di sini bersama saya. Lukisan Chao Zhibin itu palsu. Memang luar biasa. Tuan Kevin and a Jangon Tertipu. lukisan ini tidak mungkin asli. Daun bambu di lukisan ini kakao berantakan. Barang berkualitas, Tuan Kevin. Lukisan ini kami beli dari Tuan Song. Bicara tentang orang di bidang barang antik. Tuan Song Zentao, betul sekali. Ini. Bagus sekali, Kyo. Saya merawatmu selama ini. Camus Kenasifili. Membuatku bolak-balik ke rumah sakit. Kalau bukan karena Su Feng, aku tidak akan nemu kamu. Shu Feng, Bajangan. Kamu main trik kotor ya? Kapan kasih tahu dia? Rahasia, Tuan Chao. Putra kecil keluarga Qi ini perlu diiklankan, Tuan Kevin. Ini semua salah paham. Aku juga tertipu. Keamanan, di mana keamanan? Lapor polisi, tangkap penipu itu. Bajingan. Selesai manfaat, langsung buang. Pasti kai lagi. Aku Casey Tau Kamu. Dia kasih aku 200.000 biar aku bohongin kamu. Omong kosong. Pak Chao, saya tidak akan kerja sama dengan orang yang berniat buruk, Pak Jiang. Mari kita tanda tangan kontrak. Su Feng. Beberapa hari ini, Meskipun banyak liku-liku, tapi aku sangat senang. Terima kasih, Su Feng. Xiao Sui. Kamu mabuk. Aku antar kamu. Rumahmu di mana? Aku. Kita. Bagaimana kalau ke rumahmu? Baru saja pacaran. Ini. Cepat sekali. Apa kamu nggak mau? Jadi. Nggak cocok untuk Xiao Sui. Ayo kita pulang. Nanti Jauhi Jiang Xinshue, Atau Kamu Bakel Demusnikan. Kenapa nggak langsung hajar aja dia? Kaki. Siapa yang suruh kamu datang? PAK kau. Katakan Chao Zhibin jauhi Jiang Xinsui. Ngapain pengecut sembunyi di belakang? Oke. Sampai si pengantar makanan pun gak bisa lawan, masih berani pulang. Desar Pekundang. Chao itu anak yang aneh banget. Sekarang juga, telusuri semua. Dia ketemu siapa, ngelakuin apa, aku mau tahu semuanya. Biar dia gak punya akhir yang baik. Siapa yang kurang ajar banget sampai nyolong persembahan buat orang tua? Bapak. Ibu. Siapa? Siapa di sana? Kenapa makam ini kosong? Jangan-jangan kematian orang tua bukan kecelakaan. Qin Yi, berani bicara pembatalan pertunangan. Lalu menghilang. Bisakah kamu jangan ganggu aku tidak tertarik padamu. Kamu bukan karena ayahku sakit pikir keluargaku tidak mampu, jadi membatalkan pertunangan. Tolonglah. Bro Su Feng, dia orang yang dijodohkan oleh keluarga, dia terus menggangguku. Kamu mau putus pertunangan dengan Apa karena dia? Aku kasih tahu kak, selama ayahmu tidak setuju kita putus, tetap jadi wanitaku ikut aku. Dia memperlakukan aku, kamu nggak takut aku bunuh kamu? daripada rebut perempuan, urusin ayahmu. Kurang ajar, kenapa nggak turun? Aku bantu kamu. Sial, maaf, tolong beri jalan. Bagaimana keadaan ayahku? Kondisi pasien sangat kritis, tolong jangan tunda pengobatan. Penyakit ayahmu tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan. Aku bisa sembuhkan ayahmu, tapi syaratnya jangan ganggu Yi. Diam. Kamu ini sampah, tahu apa sih? Pasien pingsan, tidak sempat lagi. Perawat, siapkan adrenalin. Dokter, berikan obat mahal pada ayah saya. Keluarga kami mendukung rumah sakit. Penyakit ini pakai adrenalin? Takut malaikat maut datang perlahan ya? Sudahlah. Nyawa itu lebih penting, saya tidak bisa diam saja. Tunggu.
Jangan pakai. Keluar kamu. Tunda penyakit ayahku, nyawa tidak cukup menebus. Jangan sampai aku usirmu. Saya hanya tidak ingin melihat seseorang mati tanpa alasan. Kalian yakin? Mau melihat dia mati seperti ini? Berani menyentuhnya, mau membunuh ayahku? Saya sedang menyelamatkan orang. Pasien sudah meninggal. Ayah, tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Kamu membunuh ayahku. Kamu pembunuh. Aku akan membalasmu. Dia sudah sadar. Orang ini menghalangi pernikahanku dengan Yi, juga mengutukmu sampai masuk UGD. Tidak boleh melepaskannya. Betul kan, ayah? Ayah, kenapa pukul? Apa begitu cara ayah mengajariku menjadi manusia? Minta maaf lah pada orang baik. Minta maaf. Suruh aku minta maaf pada sampah ini? orang baik. Tidak memaafkanmu. Kamu keluar dari rumah ini. Aku memaafkanmu, aku tahu kamu mau bantu miskin, kamu menyelamatkanku. Aku mau kamu janji, Kizheng, jangan ganggu dia lagi. Yi, aku lihat kamu bukan anak keluarga biasa. Ini aku kasih tahu kamu satu rahasia. Sebenarnya grup Qin, ketua Qin, adalah ayahku. Dia memaksaku menikah Kizhang. Aku ribut dengan keluargaku, lalu kamu harus janji rahasiakan ini, Su Feng. Aku pikirkan kamu. Ternyata kamu di sini. Sama cewek lain mesra-mesraan. Tidak seperti itu. Jangan salah paham, aku hanya bercanda. Su Feng, aku mencarimu. Malam ini ada pesta. Aku ingin kamu menemaniku malam ini. Tidak bisa. Urusan Xiao Yu, jangan khawatir. Sudah ditemukan sumsum tulang cocok. Kamu tinggal temani aku pergi. Ayo, jalan. Pak Zhang, lama tak bertemu. Hello. Kamu baru dapat beberapa barang bagus. Pak Jiang benar. Lihat, ini hadiah besar untuk ketua Qin. Su Feng, coba lihat. Barang ini seharusnya keluar dari dinasti Song. Selain itu, harganya tidak murah. Katanya, pacar mudanya Bos Jiang di dunia barang antik mulai menonjol. Sekarang kelihatannya memang begitu. Dia tuh benar-benar hebat. Terlalu memuji. Pacar mudanya Bos Jiang bukan hanya kuat, tapi juga sangat rendah hati. Kagum sekali. Hei, Jangan buru-buru. Letakkan itu, taruh dulu. Su Feng masih berguna. Kalau kasih sumsum tulang ke dia, aku nggak bisa kendalikan dia. Jadi ini rencanamu. Aku mau manfaatin Su Feng sepenuhnya sampai perusahaan balik ke jalurnya. Kasih sumsum tulang ke dia. tapi kamu nggak tahu Xiao Yu adalah batasanku. Jiang Xinsui. Kamu sudah melewati batas. Kamu ini kampungan. Ikut acara level seperti ini, sepertinya banyak menyenangkan Nona Jiang. Seperti kamu yang hanya bisa merangkak di bawah rok wanita. Jangan kotorin karpet, ini pesta keluarga Qin. Kalian berdua, jaga mulut kalian. Jiang Xinsui, aktingmu benar-benar hebat. Ada apa? Bertengkar dengan Nona Jiang MU? Benar juga, tanpa Bos Jiang, kamu ini tidak ada apa-apanya. Jadi, hari ini berlutut dan bersihkan sepatuku. Mungkin jika aku senang. Biar aku tunjukkan apa itu bangsawan sejati. Selamat datang di keluarga Qin. Untuk menghadiri jamuan keluarga kami. Ada orang berani datang tangan kosong ya? Jangan-jangan ada yang makan gratis di sini. Orang kelas bawah kan? Memang rendahan. Cepat pergi dari sini. Kamu, cepat pergi. Su Feng. Kalau aku jadi kamu, pegangan yang kuat. Kau saya lihat siapa yang berani menyentuh dia. Qin Yi bagaimana bisa muncul di tempat ini? Jangan kaget. Ini adalah putriku. Qin Yi. Nona Qin. Kamu harus jaga jarak dari anak miskin itu, jangan terpengaruh olehnya. Kak Su Feng adalah yang terbaik. Kalian semua tidak bisa dibandingkan bahkan dengan sehelai rambutnya.
Kak Su Feng, dulu selalu melindungi aku, kali ini biar aku melakukannya. Bukan, Nona Qin, jangan sampai kau terpesona oleh anak itu. Bos Cao. Jadi ini, yang ingin kamu tunjukkan padaku masyarakat kelas atas. Gimana nih, kayaknya aku gak terlalu butuh kalau gitu. Coba kamu bantu bersihkan sepatuku. Sepertinya kamu bosan hidup. Apa yang sudah kamu lakukan, bahkan telapak tanganmu tahu membedakan benar dan salah. Tapi kamu sendiri tidak tahu. Su Feng adalah orang dari keluarga Qin. Siapa yang berani bicara omong kosong lagi artinya jadi musuh keluargaku Qin. Tadi itu kamu yang paling ramai ya? Orang seperti dia tak pantas ada di sini. Buang dia keluar dari sini. Lekukan. Su Feng. Kenapa? Kenapa tiba? Marah padaku? Apa salahku? Tidak tahu apa yang telah dilakukan? Saya harus lakukan apa? Sumsum tulang adikku. Su Feng, jangan-jangan dia dengar. Tidak mungkin. Waktu itu, hanya ada aku dan sekretaris. Aku masih butuh Su Feng. Su Feng. Tentang Xiao Yu. Segera aku atur. Kamu masih nggak percaya padaku? Kita nggak bisa bertengkar. Xiao Xue. Yi. Su Feng, dalam 1 jam ke pabrik terbengkalai di utara. Kalau tidak, kedua wanita ini tidak akan selamat. Kamu melakukannya dengan baik. Setelah paksa Su Feng ungkap rahasia, kamu pasti dapat imbalannya. Bos Cao memang murah hati. Su Feng, oh Su Feng. Kamu terus-menerus mengacaukan rencana baikku. Kali ini, aku akan membuatmu membayar. Bos Cao. Apa itu? Orang kita sudah diikat. Kenapa tidak kita nikmati dulu? Sebelum Su Feng datang. Kamu memang pintar. Begini, Jiang Xinxue Meliku. Yang itu. Ku beri buat kamu. Aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata kamu adalah putri besar grup Qin. Lalu kenapa? Bukankah kamu tetap harus tunduk padaku, minggir? Lelaki pengantar makanan kenapa belum datang selamatkanmu? masih mau kabur ya? Lihat kamu mau. Berani. Dua pria dewasa. Membuli wanita, apa hebatnya, lawan aku saja. Su Feng. Lepasin mereka berdua, boleh. Tukar rahasiamu. Rahasiaku adalah, kamu gak pantas tahu. Berani minta dari gue ya? Apa kamu gak pengen tahu gimana ibumu meninggal? Kamu tahu apa aja. Nggak tahu penyebab kematian orang tua, aku tahu siapa yang melakukannya. Mau tahu? Tukar, Su Feng, beritahu aku. Bagaimana kamu cepat jadi kuat? Aku akan kembalikan mereka sekaligus kepadamu. Bahkan mata dewa pun tidak tahu. Bagaimana bisa tahu penyebab kematian orang tuaku? Chiyong Maju. Su Feng terima kasih. Sama-sama. Mulai hari ini, kita tidak saling campur tangan. Kak Su Feng. Kalau bukan karena kamu hari ini, saya mungkin sudah tidak bernyawa. Nona, Tuan mendengar kamu diculik, jadi pingsan sakit. apa yang kamu katakan? Bawa saya ke ayah saya. Ayah, bagaimana ayah? Nona Qin, ketua Qin terkena serangan, penyakit lamanya kambuh, kondisinya kritis. Kak Su Feng. Kak Su Feng, gimana? Jangan khawatir. Biar aku. Beranti. Beranti. Paman, kok datang? Yi, aku sudah tahu. Cuma orang miskin. Membawamu jadi diculik. Paman kedua, bukan begitu. Kamu membuat Yi diculik. Sekarang kamu menyakiti kakakku. Kamu hanya mengincar. Warizan Kil. Guna Kekayan. Ingin mengobati dan menyelamatkan orang. Pengantar makanan. Bagaimana bisa berkata begitu? Paman kedua.
Su Feng menyelamatkan ayahku. Jangan khawatir, sudah memanggil. Tuan Tua Yun. Apakah dia yang disebut sebagai ahli pengobatan tradisional terbaik, Tuan Tua Yun? Apa yang saya sebutkan tadi, pertimbangkanlah. Tunggu saja. Jika kamu bijak, sebaiknya cepat pergi. Penyakit Ketuakin. Tidak terlalu optimis. Stres yang lama menumpuk di paru-paru sudah menyebabkan kesulitan bernapas, bisa saja sewaktu-waktu kejang. Tunggu sebentar, Tuan Tua. Jarum ini tidak boleh ditusukkan, melenceng 1 inci. Siapa berani meragukan Tuan Tuayun? Tahu posisi Tuan Tua Yun di dunia pengobatan tradisional? Itu kamu. Orang miskin kamu 10 generasi tidak bisa menyamai. Kalau jarum ini ditusukkan ke Tua Qin, mungkin sudah tidak tertolong. Berani sekali kamu. Kamu tahu tidak, di dunia ini tidak ada yang berani meragukan keahlianku. Pak Yun. Tolong tenant du Lu. Anak ini tidak mengerti pengobatan, saya akan mengusirnya. Pak Tua. Menusukkan jarum itu, Ketua Qin pasti akan mati. Kalau begitu, menurutmu Ketua Qin sakit apa dan bagaimana cara mengobatinya? Ketua Qin penyakit kronis, lokasi penyakitnya. Ada di paru. Perlu dibersihkan paru-parunya lalu diterapi akupunktur. Tapi, mengobati gejala, bukan akar masalah. Kalau kamu percaya diri, kenapa tidak coba saja? Pembuluh darah sudah terbuka. Ketua Qin baik, Tuan Yun, anak ini tidak mengerti pengobatan. Tolong periksa lagi. Jangan lupa kami. Apakah Anda meragukan keahlian saya, atau sebenarnya tidak ingin Ketua Qin sadar kembali? Pak Yun, Anda pasti salah paham. Anda saya undang ke sini, masa Anda kira saya akan disuap 5 juta? Mau saya tunduk dan diam-diam membunuh Ketua Qin? Paman. Kamu benar-benar. Kurang ajar. Kakak. Pergi. Saya tidak bersalah. Kakak. Baik Su Feng. Terima kasih ya. Ketua Qin, penyakit Anda memang sudah mereda. Namun, jika ingin sembuh total masih perlu mendapatkan batu giok langka untuk menyehatkan tubuh setiap hari. Hanya mangkul sekali dalam 100. Di mana kita bisa menemukannya? Biar saya mencoba. Adikmu dalam kondisi kritis. Tolong segera ke rumah sakit. Halo, Segera hubungi sekarang. Relawan yang bersedia mendonorkan sumsum tulang, sampaikan sumsum tulang itu kepada Su Xiaoyu. Su Feng. Sumsum tulang ini. Anggap saja. Balasan penyelamatanmu. Xiao Yu. Kamu datang tepat waktu, pendonor sumsum cocok. Operasi bisa dilakukan sekarang. Xiao Yu. Akhirnya kita sehat lagi. Terima kasih atas kerja. Operasi mungkin harus ditunda. Ada apa dokter? Masalah dengan tubuh Xiao Yu? Masalah di sumsum tulang, operasi menunggu pemberitahuan. Tapi adikku tidak bisa menunggu lagi. Ini bukan keputusan saya. Kamu, semoga beruntung saja. Hebat Direktur, sumsum tulang bisa ditemukan mudah, setelah ayahku keluar rumah sakit. Kami akan mendukung rumah sakit Anda. Tidak apa-apa. Ayahmu Raja Batu Giok. Pak Wang Zhen, tolong beri diskon. Memang seharusnya begitu. Bagaimana bisa begitu? Sumsum ini milik adikku. Apa milik adikmu? Miskin, jangan mengada-ada. Kamu pikir kamu siapa? Berani rebutkan sumsum dari ayahku? Coba lihat diri sendiri dulu. Kurang ajar. Sumsum ini milik adikku, tidak bisa karena ayahnya Raja Batu Giok diberi duluan. Adikku hanya punya 24 jam lagi. Yangan ribet di izini, Perkaya saya sekara. Biar adikmu keluar dari rumah sakit. Orang bajingan sepertimu, tak layak berada di posisi untuk menyelamatkan nyawa. Kamu harus mencicipi bagaimana rasanya ketika sumber daya medis keluargamu dirampas. Orang sepertimu yang posisinya rendah, hanya bisa pasrah terima keadaan. Apa caranya bisa rebut sumsum dari tanganku? Jika kau tidak Percaya atau tidak, mati hari ini, aku segera atur dokter untuk ayahmu. Melakukan operasi transplantasi. Kalian. Keterlaluan. lihat siapa yang berani ini tempat menyelamatkan nyawa. Mengapa kalian berdua bisa ada di sini? Kak Su Feng jangan khawatir. Ayahku akan membantumu. Rumah sakit yang tak punya hati dan etika seperti ini. Tak pantas ada di Hangxi. Ketua Qin. Bukan. Bukan, dengarkan penjelasanku. Dengar penjelasanmu. Kupikir jadi kepala rumah sakit ini bukan buatmu. Orang sepertimu nggak pantas di posisi itu. Ketua Qin. Tolong berikan kemurahan hati. Jangan kehilangan posisiku. Kaksu. Bisa bantu bicara untukku, selain donor sumsum tulang adikmu. Semua biaya medis juga gratis. Selamat ya. Operasinya sukses besar. Diamati beberapa waktu. Jika tidak terinfeksi, bisa Terima kasih, dok. Terima kasih. Sudah seharusnya.
Xiao Yu. 2. Wanggang, berani menyentuh adikku. Mengapa tidak boleh menyentuhnya? Tidak ada saksi. Juga tidak ada bukti. Kau mau ngapain aku? Wanggang mengganti obat adikku. Adikku bisa mati. Ini membunuh, kau tahu? Kau orang miskin. Saat kau rebut sumsumku, kau harus siap dibalas. Kau orang rendahan. Aku perlu menggerakkan jariku. Kamu. Dan adikmu harus mati. Apa yang terjadi? Harus segera cari orang bantu Su Feng. Wanggang. Kau akan menyesal. Ah. Kau lakukan padaku, Wanggang. Kalau adikku kenapa-napa, aku buat hidupmu menderita. Kau. Kau menyentuh kakiku. Bukan cuma adikmu mati, batu roh giok untuk menyelamatkan ketua Qin juga jangan harap dapat. Itu barang utama di pameran giok. Aku mau kau berlutut memohon padaku. Su Feng, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, cepat lihat Xiao Yu. Untung kamu menemukan tepat waktu, orangnya bisa diselamatkan. Si Feng kau baik-baik, akan kirim orang merawat Xiao Yu. Soal orang tuamu, sudah ada petunjuk. Siapa? Ayahku memeriksa semua rekaman kejadian. Semuanya rusak tiba-tiba. Lokasi kecelakaan orang tuamu adalah tempat asosiasi batu giok Wangshen. Belum jelas, jangan simpulkan. Tapi jangan khawatir, aku janji, keluarga Qin akan menuntaskan ini. Batu giok Tongling juga ada di pameran batu giok. Aku yakin 1 bulan lagi semuanya akan terungkap. Su Feng bahkan berani merebut sumsum tulangmu. Sekarang dia patahkan kakiku lagi. Saya dan dia musuh bebuyutan. Dia mau batu giok gaib, kan? Tungu di wilayah Q, Walopin Dianaga, t'est apparu tendu. Tenang saja, aku sudah memanggil ahli untuk kakinya. Setelah Su Feng datang, di kompetisi giok, terserah padamu. Sudah lama tidak. Kamu masih terlihat bersemangat. Orang yang melukaimu itu bernama Su Feng, kan? Wah, Anda benar-benar tahu sekali. Tolong obati kakiku. Di dalam waktu sebulan lagi. Di kompetisi giok, dia harus membayar dendam darah ini. Anak itu punya hubungan yang erat denganku. Kakiku. Aku bisa merasakan kakiku berkat Anda. Pilih kekayaan dan wanita. Tak akan diragukan. Hal-hal materi tidak perlu, tapi aku tertarik ikut pertemuan batu giok ini. Anda bisa ikut, itu lebih baik. Beruntung menemukan batu giok spiritual. Tenang saja, dengan aku di sini, pasti ketemu. Aku harus memulihkan reputasiku. Selama Anda bisa bantu aku. Semua batu mentah di pameran ini. Terserah kamu pilih. Cuma orang biasa saja. Bunuh ayam gak usah pakai pisau sapi. Dengar-dengar kamu lulus ujian tingkat tinggi Asosiasi Batu Giok. Mau coba tanding? Kenapa harus tanding sama kamu? Kamu siapa, Su Feng? Udah sebulan nggak. Kenapa kamu jadi begini? Kalau kamu nggak berani tanding, nggak usah di pameran ini. Kaki kamu sembuhnya cepat ya. Ulangi, jika tidak mau ikut, keluar. Baik, kita taruhan 1 miliar. Berani nggak? Ayo saja. Kita pilih satu dari batu-batu ini. Siapa yang terbaik, dia yang menang. Pak Guru. Kenapa sampai sekarang belum milih? Kemampuanmu itu lebih cocok kerja di pabrik, muter baut. Kalau kamu gak berani tanding, Buka baju, berlutut, panggil, opa, 2 kali. Mungkin saya pertimbangkan kamu pergi. gak nyangka pemenang taruhan batu juga suka teriak-teriak. Nanti juga ada saatnya kamu berlutut minta tolong sama saya. Senangnya gak bakal lama. Setengah hari cuma pilih ini. Batu ini gak bisa dipotong jadi apapun. Bahkan sebutir kotoran kambing pun tidak. Bokek, kasih kesempatan lain. Mau ganti? Jangan sampai nanti. Bilang saya menindas orang ya. Kamu coba praktek memanggil kakek dulu. Biar kalau kalah, tahu caranya memanggil. Cepat lanjutkan. Berhenti berharap. Aku siapkan tempatnya untukmu. Bersiap-siaplah. Nanti siap-siap sujud ya. Langka, hijau kekaisaran es tinggi. Kamu bilang mau bandingkan dengan apa? Punyamu ini cuma limbah. Ini milikku. Kiribawa. Potong sekali lagi. Memotong batu selama 20 tahun. Tak pernah salah lihat, kamu bilang aku salah potong. Nah. Membual ada batasnya. Iya kan? Kalah ya kalah. Berlututlah.
Potong sekali lagi. Aku taruh. Naik jadi 10 miliar. 10 miliar? Kamu seluruh tubuh plus celana, ada 50.000 gak? Jangan nanti gak bisa bayar. Ngamuk-ngamuk. Yang tertawa terakhir pemenang. Gimana? 10 miliar milik siapa? Harus dipotong dulu tahu. Dia menantu miskin. Orang miskin dari mana dapat 10? Tentu ketua Kin punya. Sekarang langsung dipotong. Pemakan uang istri. Jangan emosi sama mereka. Kalau kalian setuju dengan taruhan, tolong guru. Sekarang pergi potong batu itu. Kiribava, Satu Potong, in Guard. Jangan kurang sedikit pun. Tidak tahu diri. Saya tanya. Kamu sudah siap belum? Ini batu giok spiritual. Batu giok spiritual, 100 tahun sekali, muncul. Di tangan orang miskin seperti ini, kenapa? Mau main curang? Bukan aku, menyuruh berjudi. Kalau mau uang, cari dia aja. Bukan aku yang mau bertaruh denganmu. Gila uangnya? Berani berbuat tidak berani tanggung jawab. Apa asosiasi batu giok kalian kaya secara curang? Atau kamu mau kakinya? Patah lagi. Apa yang kamu lakukan padaku, Hendiken? Sekarang akan kuberikan padamu. Beri padamu. Selanjutnya, Cari seseorang untuk memotong batu permata roh agar bisa menyelamatkan ketua Kin. Kau biarkan orang membawa pergi 1 miliar, dan juga batu permata roh. Tak Berguna. Bagaimana ayahku, batu permata roh? Biasanya perlu perawatan jangka panjang, sementara tidak terlihat efeknya. Apa yang terjadi? Batu permata roh ini palsu. Ketua Kin makin parah. Jika tidak menemukan batu giok roh dalam sehari, semua sia-sia. Bagaimana bisa begini? Yi, jangan panik. Aku akan segera mencari kembali batu giok roh itu. Serahkan batu giok roh asli. asli atau palsu? Batu giok roh. Kamu yang membawanya, ada kamera pengawas. Jangan coba-coba berbuat, cepat pergi. Nanti harus bertemu orang penting dari Hangzhou. Kalau mengacaukan urusanku, aku tidak akan memaafkanmu. Pergi, kamu tidak dengar? Luka sudah sembuh. Jangan lupa. Kamera pengawas, Bagi saya, tidak ada artinya. Apa yang kamu mau? Ini sedikit niat dari keluarga Wang kami. Lukisan asli Gu Kaitsi. Lukisan Rhapsody on the Goddess of the Luo. Asosiasi Batu Giok. pengembangan di kota Hangzhou. Tidak tahu wali kota bisa memberi kemudahan. Tentu saja. Apakah kamu ingin bekerja sama dengan wali kota atau menggunakan alat penyadap di lukisan ini untuk memonopoli bisnis batu giok Hangzhou? Kamu menggonggong apa? Wali Kota. Lukisan ini. Ada alat penyadap. Siapapun Cepat bereskan ini untukku. kami tidak akan melakukan itu. Jangan mengacau. Batu giok beri padamu nanti. Sekarang mengatakan ini sudah terlambat. Biar dia hancurkan. Bukan begitu. Inikah yang kalian sebut ketulusan? Menurutku, Keluarga Wang tidak perlu ada. Kita sudah tama. Sudah tamat. Su Feng, aku akan membunuhmu. Su Feng. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Kenapa? Apakah benda ini ada efek samping? Efek samping apa? Tidak ada apa-apa. Ketua Qin, Anda sudah sadar. Menyelamatkan saya lagi, urusanmu nanti. Pastikan saya band. Su Xiaoyu di ruang Icu. Butuh operasi. Cepat datang tanda tangan. Bagaimana keadaan? Diselamatkan tepat waktu, nyawanya aman, tapi fungsi tubuh Su Xiaoyu terus menurun. Saat ini belum ditemukan penyebabnya. Apa yang terjadi? Aku lihat wajah Si Yu tidak terlihat baik. Su Feng, ayahku kenalan dengan ahli tersembunyi. Kamu mau coba? Cao Zhibin. Su Feng. Mati kamu. Semua baik-baik saja. Guru. Pergilah, aku tak bisa membantumu. Kenapa? Kenapa keras kepala? Apa yang harus terjadi terjadi?
Apa yang tidak ditakdirkan, jangan dipaksakan. Aku tak bisa campur tangan dalam kesulitanmu. Guru, aku ingin tahu cara menyelamatkan adik dalam urusan ini. Percaya karma. Amat pa. Katakan saja bagaimana menyelamatkan adikku, sisanya aku tanggung sendiri. Hanya bergantung pada dirimu sendiri. Saatnya tepat. Kamu akan menemukan caranya. Xu Feng. Qin Yi ada di tanganku. Datang ke Gunung Yun sekarang, kalau tidak tunggu. Untuk menjemput mayat, Kamu mau apa? Jangan sentuh dia, atau aku tidak akan memaafkanmu. Su Feng menyusahkan saya seumur hidup. Hari ini kalian jadi pasangan buronan. Saya ingin lihat apakah Xu Feng akan datang menyelamatkanmu. Kalau dia tidak datang, Kau harus mati. Kalian membawa bencana ini pada diri sendiri. Kalau bukan karena kamu. Keluarga Wang kami sudah bisa berdiri di Hangzhou sejak dulu. Bagaimana mungkin jadi begini? Bahkan tanpa kami. Keluargamu seharusnya hancur. berhenti, wanita Yalang. Jangan mendekat. Kau memang penuh cinta. Mau selamatkan dia, maka matilah di sini, hancurkan usaha keluarga Wang ini. Hari ini, kau mati atau aku hancur. Su Feng, jangan dengarkan. Pergilah, cepat katakan. Kau mau apa? Masih ingat kaki ini? Kamu hari ini potong kedua kakimu sendiri untukku. Aku akan lepaskan. Baik. Aku akan penuhi keinginanmu. Pak Su, datang sebentar, siapkan prosedur keluar. Bawa pulang Xiao Yu, keluar. Xiao Yu sudah Tidak. Sepertinya kamu menyinggung orang penting, instruksi dari atas adalah keluar paksa dan Apa? Bahkan rumah sakit tempat menyelamatkan orang nyawa seperti ini juga ada hierarki? itu bukan maksudku. Semoga kamu bisa mengerti. Cela est tout, Xiao Yu tidak akan pulih di sini. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan ini? Menghancurkan hidupku. Jadi aku akan membuatmu merasakan kehilangan yang dicintai. Berani sentuh adikku, aku akan membuatmu mati. Asap hitam ini. Kenapa ada di mana-mana? Aku. Kenapa aku ada di sini? Apa yang kamu lakukan padaku? apa kamu pernah lihat seseorang berbaju hitam? Kenapa aku harus kasih tahu kamu? Kalau ingin selamatkan nyawamu. Cepat bilang, apa kamu pernah lihat seseorang berbaju hitam? Ya. Ya. Orang berbaju hitam. Bertanya padaku tentang kamu. Tuan. Kegelapan ada di mana-mana. Mohon petunjuk dari guru. Dukun itu ingin membunuhmu, dukun. Pria berjubah hitam adalah dukun. Kenapa dia ingin membunuhku? Air bisa mengangkat perahu. Juga bisa membalikan perahu. Kekuatan misterius. Bisa beri kemudahan. Juga bisa membawa bahaya. Dia ingin mendapatkan kekuatanmu, makanya menyerangmu. Mohon bantuannya, Master. Aku hanya bisa membantumu sampai sini, lebih dari itu akan membongkar rahasia. Itu hanya akan membawa masalah yang lebih besar. Su Feng, kenapa kamu di sini? Su Feng. Aku merindukanmu. Xiao Sui. Kita sekarang hanya teman. Tidak, kita tidak mungkin hanya teman. Su Feng, aku akan membunuhmu. Su Feng. Aku tidak sengaja. Aku tidak bisa mengendalikan. Maafkan aku. Kalau akhir-akhir ini tidak mengalami banyak hal. Aku benar-benar sudah jatuh. Dulu aku ingin memanfaatkanmu. Tapi sekarang, Su Feng sudah memberikan sumsum tulang kepada Xiao Yu. Sumsum tulang adikku. Kamu tidak mencegahnya? Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Kita teman, kamu tidak bisa tinggal di Hangzhou. Di sini dukun, tahu kan? Sejak kecil,
Aku dibesarkan di Provinsi Yunnan. Dukun di sini sangat terkenal, kemampuan mereka sangat misterius. Rasanya seperti Melepaskan dari pemahaman duniawi. Kemampuan misterius ini adalah energi hitam. Tabib di sini. Kemampuan sangat beragam dan misterius. Jelas bukan hanya satu. nampaknya. Tabib ini memang punya latar belakang yang kuat ya. Su Feng. Orang menatap tabib. Tidak ada yang berakhir baik. Kamu harus hati-hati ya. Aku tidak bisa pergi. Aku masih harus menjaga Xiaoyu. Kalau kamu tidak bisa tinggalkan kota Hang, pastikan bawa adikmu ke tempat yang aman ya. Dukun sini tidak bisa diremehkan. Guru, Aku tahu apa yang kamu tanyakan, tapi aku tidak bisa apa-apa. Xiaoyu sudah menderita terlalu banyak. Aku tidak bisa biarkan dia jadi alat ancaman dukun lagi. Tolonglah, guru, terimalah saya. Penyelesaian harus dari akar masalah, melarikan diri bukanlah solusi, guru. Anda bukan orang biasa. Anda pasti tahu apa yang saya inginkan di hati. Ingin melindungi Xiaoyu agar aman. Nona tidak bisa terus pergi. Jimat ini bisa melindunginya sementara waktu. Mata spiritual tidak boleh sembarangan dipakai. Belakangan ini saat Anda gunakan, apakah sering merasa mata terasa sakit? Kadang-kadang bahkan sulit digunakan. Dukun, KAI, kemampuanmu membuat takut, jadi mereka menggoda kamu agar sering menggunakan tenagamu. Saat energimu habis, itulah saatnya dia mendapatkan mata dewa. Terima kasih atas pencerahannya, guru. Amepa. Guru. Dengan orang-orang ini, kita bisa mengalahkan Su Feng dan mendapatkan mata dewa. Setelah saya menguras tenaga, mata dewa Su Feng sekarang sangat lemah. Bisa bertempur secara langsung. Kalau gitu selamat guruku, semoga dapat mata Tuhan yang diinginkan. Aku sudah pegang rahasia ini bertahun-tahun. Hari ini akhirnya dapatkan mata Tuhan. Keduanya bersatu, jauh melebihi kemampuan Su Feng. Sekarang lihat saja siapa berani lawan aku. Kalian ini cari mati. Sembarangan gunakan mata Tuhan hanya akan mempercepat kematianmu. Tapi tak usah khawatir. Hari ini kamu bakal mati. Mata Tuhanmu yang lemah itu tak ancam aku. Kasih kamu dua pilihan. Menyerah. Serahkan mata Tuhan. Atau tunggu dia mati. Menggali keluar mata dewa dan menyelamatkan Yi. Su Feng, hati-hati belakangmu. Su Feng. Hari baikmu sudah habis. Su Feng. Hal yang ingin kamu tahu, hari ini bisa saya jelaskan. Sebelumnya Anda mengatakan rahasia langit tak bisa diungkapkan, kenapa kali ini berbeda? Tugas dari seseorang di masa lalu. Seseorang di masa lalu. Apakah orang itu orang tua saya? Orang tua kamu. Mereka adalah penjaga mata dewa, karena itu, mereka terkena tipu muslihat dukun. Dulu tidak memberitahu kamu agar kamu gak terlibat. Sekarang, mata dewa kamu dicuri dan dalam bahaya. Demi Xiao. Demi orang tua. Aku melawan dukun sampai akhir. Mohon petunjuk sang guru. Mata dewa sudah dibawa oleh dukun. Untungnya, kamu sebelumnya sudah menjikat Dara. Bisa juga menarik kembali mata Tuhan. Bagaimana caranya? Butuh mengumpulkan benih matahari, mutiara hingga malam, dan drum dukun. 3 benda ini belum pernah kami dengar. Di mana mencarinya? Benar sekali. Benih matahari adalah benih bunga matahari yang dipanen 9 kali, mutiara hingga malam. Jarang sekali, dia bisa menerangi malam bagaikan siang hari. Tentang drum dukun. Orang lain mencetak. Masih butuh gendang untuk membantu. Kemana kita mencari benda ini? Carry bake di tempat lampau. Terima kasih guru. Banyak terima kasih atas petunjuknya. Tunggu, perjalananmu ini. Amat berbahaya. Kantong petunjuk bisa dibuka pada saat penting. Saya menyelamatkan hidupmu. Ashui. Ini kan tokoku, bukan tokonya. Saya yang membelinya. Ini milikku, cepat pergi, jangan ganggu bisnisku. Tuan Song. Apa yang terjadi? Semuanya gara-gara anak. Di depan terlihat manis, tapi diam-diam menjual semua barang berhargaku, bahkan toko ini juga.
Membesarkan anak tidak tahu terima kasih, rasanya ingin mati saja. Pak Songyong, Jangan terburu-buru. Kalau sampai sakit karena marah, nggak sepadan. Siapa ini? Berani Manguru Uruzanseya. Hari ini kalau saya memukulnya sampai mati, kamu nggak bisa apa-apa. Su Feng, pendatang baru di dunia barang antik, di pameran batu giok. Mandapatkan battu Permataro. Pak tua, bercanda kayak gini agak keterlaluan, kan? Kalau anak miskin ini mau geluti barang antik, saya Guan Ming. Akan segera. Mengembalikan toko barang antik ini padamu, oke? Ini kan kata-katamu. Kamu ini anak kecil berani ngomong gitu ke aku, saat aku main barang antik, kamu masih di kandungan ibumu. Mau dibandingkan apa? Ngerti nggak? Bandingin dulu baru tahu. Baiklah, ayo kita coba, kalau kamu kalah. Kalian berdua keluar dari sini, dan jangan pernah pijak jalan ini lagi. Setengah langkah pun. Kalau terlihat. Ketemu sekali, pukul sekali. Kamu sepertinya tidak akan punya kesempatan. Guan Ming bertahun-tahun berkecimpung di dunia barang antik. Ini bikin saya sukses. Bandingkan dengan kamu merendahkan diri. Kenapa? Barang kayak gini kok lihatnya lama sekali. Kalau sudah menyerah, cepat pergi. Sejak zaman dulu. Orang sombong gak ada yang dapat akhir yang baik. Saya sudah mau kasih kamu kesempatan. Tapi kelihatannya kamu ini mencari mati. Jelon Jiok Triwarna, Arga Pazaran 3 Juta. Kenapa? Menyerah? Siapa yang bilang? Jawaban pasti benar, saya sudah bermain barang antik bertahun-tahun. Tidak pernah salah. Saya hanya merasa. Taruhan ini. Ingin saya ubah sedikit. Kalau saya menang. Kamu harus kembalikan toko ini ke Tuan Song dan bayar biaya medis 30 juta. Saya tidak salah dengar, kan? Itu sudah pasti? Kamu yang memutuskannya? Dengan cara yang sama, jika aku kalah. Kamu juga boleh memberi syarat sesukamu padaku. Baiklah. Eba. Maka aku ingin lihat trik apa yang kamu mainkan. Apakah kamu punya masalah? Ini ternyata tiruan apa? Tidak mungkin. Oh, aku paham. Kamu dan orang tua ini bekerja sama, mau menipuku. Tidak ada yang bisa membuktikannya palsu. Lihat baik-baik sendiri. Setelah gelang giok ini pecah, gelembung di dalamnya jadi lebih jelas, tidak bisakah kau lihat? Guan Ming. Kau lebih tahu peraturan dunia barang antik ini daripada aku sudah merekam semuanya. Jika kau tidak mau hancur reputasinya, sebaiknya jalankan taruhan itu. Saat menambah taruhannya. Sudah direkam, kan? Aku sudah bilang. Orang sombong tidak pernah berakhir baik. Guan Ming. Sesuai taruhan. Toko ini sekarang milik Tuan Song. Taruhan tidak mengatakan harus aku tidak mau tanda tangan. Tuan Guan terhormat, sekarang. Mau jadi pembohong. Hanya sebuah toko biasa. Kamu yang menganggapnya berharga, tunggu apa lagi? Pergi. Kamu siapa sih? Suruh pergi ya pergi. Master Wu datang, kamu siap-siap mati saja. Master Wu, ini Shu Feng. Dia tahu toko ini milikmu, masih berani ganggu. Tidak menghormati Anda. Tidak punya mata dewa, berani sombong. Benar-benar tak menghargai keturunan Tabib Wu. Dasar tua tak. Kenapa belum mati saja? Toko ini akan jadi milikku. Apa mazalanya aku berikan kepada Tuan Wu. Kamu anak durhaka. Sejak kehilangan mata ilahi. Benda antik sederhana ini saja berani mencoba trik licik. Apa yang kau punya untuk melawanku? Kamu sampah hina rendah. Berani-beraninya datang mengacau. Tuan Wu, jika dia menindas kita, tolong bantu hajar dia. Sihir mengendalikan orang lain. Merbu Warizan Oranlin. Apakah ini juga bagian dari warisan dukun kalian? Kamu hanya bisa menyakiti guruku karena mata dewa itu. Sekarang tanpa mata dewa. Kamu bahkan tidak sebanding dengan sampah. Hari ini aku akan menunjukkan akibat mengganggu dukun kami. Sekedar pengecut, meski tanpa mata dewa, aku tetap bisa mengalahkanmu. Aku pikir kamu datang sini untuk mati. Ampuni aku, Salah, tolong lepaskan aku. Hari ini aku akan tunjukkan meski tanpa mata dewa, kamu tetap kalah dariku. Guan Ming. Mendatangkan bala bantuan sendiri. Tapi malah lari sendiri, itu tidak baik kan? Shu Feng. Seya Salah.
Mana kontraknya? Seiya Tanda Tanggani. Ampuni saya, boleh? Pergi. Jangan Pukul Laji, ampuni Seiya, Seiya salah. Lepaskan kendali darinya. Ayah, maafkan aku. Semua karena dia yang mengendalikan aku sampai begini. Berani menghina aku? Suatu hari akan kubuat kau tak punya tempat untuk beristirahat. Bilang pergi ya pergi aja. Kelu Archange Dornia. Guru, Jandan. Gendangnya diambil Su Feng, sudah kukatakan berulang. Pakai prinsip memanfaatkan tenaga lawan, berikan jendang untuk melindungi diri, bukan untuk cari masalah. Di Provinsi Yun, aku sudah membaca teks. Su Feng mengambil drum untuk mengumpulkan 3 benda guna memulihkan mata dewa. Tapi 3 benda itu tidak hanya memulihkannya, tetapi juga mempercepat penyatuan. Bagaimana kalau begitu? Drum sudah diambil. Dia mengumpulkan 2 benda yang tersisa. Tunda dia, jangan biarkan dia menemukan benda itu. Aku akan kembali. Tuan, Su Feng dan Qin Yi telah menemukan benih matahari dan berangkat ke desa. Apakah informasinya Sangat dapat diandalkan. Aku harus memberi dia pelajaran kali ini, membalaskan rasa malu dulu. Menemukan benih matahari langkah pertama menuju keberhasilan. Kamu pasti bisa. Terima kasih, Yi. Lalu bagaimana kamu berterima kasih padaku? Atau mau menikah denganku? Setelah urusan ini selesai. Langsung menikah. Pie. Kamidanga. Kamu punya beberapa biji yang kami inginkan. Boleh kami lihat? Ada, memang ada. Kalian mampu beli? Biji ini kita ambil. Anda buka harga. 5 juta. 5 juta? Kenapa tidak langsung merampok? Ini harga saya. Suka beli? Tidak beli, cepat pergi. 5 juta. Seiya Ambil. Kamu pengikutku, di mana-mana lihat kamu. 500 juta nggak keluar. Kamu miskin, sudah kebiasaan. Malu deh anak ketua Qin, 500 juta aja nggak bisa keluar. Gini aja. 500 juta. Saya ambil. Bisnis ada aturan siapa cepat dia dapat. 500 juta kami ambil. Tunggu. Gak peduli tawaran Su Feng. Saya selalu tawar lebih 1 juta. Kamu punya uang. Saya kehabisan uang. Tapi Cao Zhibin punya. Saya siap mengabdi. Sebenarnya. Anak saya ini. Ia punya penyakit jantung bawaan. Kalau tidak, saya jual uang saja. Penyakit anak ini bisa. Saya mau berikan biji ini padanya. Itu bisa diatur. 1 pil bisa menyelesaikannya. Tapi aku cuma punya 1 permintaan. Bibit ini dijual ke siapa? Jangan dijual ke Su Feng. Berapapun harganya tidak boleh. Provinsi Yun pusat obat-obatan, penyakit jantung bisa aku obati. Kalau bicara begini, akan menunda waktu penyembuhan anak. Rela menggorbankan hati nurani. Anak saya baru punya harapan, jangan rusak. Segera pergi. Kami tidak menyambutmu di sini. Kalau masih menghalangi, aku akan melawan habis-habisan. Kita sekarang tidak bisa melawan mereka secara langsung. Penyakitnya sudah sembuh. Imbalan yang saya janjikan. Tuan Wu, Anda memang dokter yang luar biasa. Benih ini, saya berikan padamu. Apa yang kamu lihat? Cepat pergi. Su Feng. Ini benih yang kamu inginkan. Sekarang aku akan memakannya. Su Feng. Jarang ada biji. Kalau dia makan kita akan gagal. Anak sakit perut. Ini pasti bukan masalah obatku. Ini karena kondisi badan anak itu. Dokter buruk, akan ku berjuang dengan kalian. Seran. Kenapa dia? Tapi Tuan, Aku juga tidak berani memaksa Su Feng Tunggila. Anaknya sudah tidak kuat. kau mau apa? Racun dalam tubuh anak ini. Sudah aku keluarkan. Tapi anak ini punya penyakit jantung bawaan. Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat. Ini kartu, kau pegang dulu. Terima kasih. Béni Harapan ini. Semoga kamu bisa. Janji sebulan akan menyembuhkan anakmu. Kumohon.
Sembuhkan anakku. Ini untukmu. Cepat bawa anak ke rumah sakit. Lambung sudah dicuci, anak tidak apa-apa. Biji matahari sudah ada, palu dukun sudah di tangan. Bukankah guru bilang gendang butuh pemukul? Mereka seharusnya sementara ini tidak akan meninggalkan kota Hang. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah mendapatkan mutiara bercahaya. Memang ada mutiara bercahaya. Mutiara bercahaya, barang lelang unggulan kita malam ini, senilai 1 miliar. Tenang, pasti bisa mendapatkannya. Yo. Seorang seperti kamu, masih bisa masuk ke tempat lelang seperti ini? Tidak ada waktu debat denganmu. Dangar. Kamu mau mutiara bercahaya? Barang ini. Aku bisa jual ke siapa saja, kecuali kamu. Tidak bisa. Rumah lelang ini milikmu, kami beli. Apa urusannya denganmu? Tentu ada urusannya denganku. Mutiara malam adalah barang lelanganku. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan kehilangan tokoku. Juga tidak semalu ini. Su Feng, kamu pantas mendapat balasan ini. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa kamu tahu? Untuk ikut lelang, butuh verifikasi keuangan. Belum lagi bicara mau jual ke kamu atau tidak. Dengan modal kamu, kamu tidak bisa masuk pintu ini. Yuang. Aku punya banyak. Berlaga apa? Sampah numpang hidup. Apa kamu mau pakai uang perempuan? Tunggu saja saat malu nanti. 15 miliar. Siapa tahu uang kotor ini dari bawah rok perempuan. Aku tidak menjual mutiara malam ini. Tanda tangan kontrak jual beli dengan balai lelang, membatalkan mengembalikan deposit 10 kali lipat. Deposit 10 kali lipat? Kalian gila. Apa? Kalian benar-benar licik. 10 juta. Tahukah kamu siapa yang mendukungku? Kalau ada keberatan, bisa disampaikan. Tapi sekarang, silakan keluar. Dengan sikap begitu, aku tidak akan pergi. Kembalikan mutiara malam, keamanan sesuai aturan. Kalau kamu tidak bisa bayar 10 kali lipat denda. Balai lelang berhak membeli mutiara malam. Balai lelang kami akan. Tidak pernah bekerja sama dengan orang seperti kamu. Tunggu saja. Silakan Pak Su. Pak Shu. Inilah mutiara malam. Ketua Qin menelepon. Khusus bayar. Untuk membeli mutiara malam. Sekarang, itu milikmu. Rasanya lapar sedikit. Aku mau roti durian. Oke. Baiklah, tunggu di sini. Aku akan membelinya untukmu. Aku menunggumu. Kerja bagus. Lanjutkan penyamaran. Ikuti Su Feng. Guru, 4 benda mengaktifkan mata dewa. Kami sudah mengumpulkannya. Lalu bagaimana cara mengaktifkannya? Butuh apa lagi? Walaupun aku tahu, tapi cara penggunaannya. Aku juga tidak tahu. Kelihatannya, Seperti biji kuaci. Haruskah memakannya? Mutiara malam ini. ada yang aneh. Bagaimana bisa? Aku bukan pertapa ahli. Tapi dayaku membedakan benda masih ada. Dengan batu malam. Bentuknya memang sama. Tapi tidak ada aura sama sekali jadi. Itu tidak bisa mengaktifkan mata ilahi. Batu malam ini milik Guan Ming. Dia paling tahu asli atau palsunya. Tidak disangka. Kupikir kau butuh beberapa hari untuk mencernanya baru datang. Kamu tahu kan malam itu palsu? Tentu saja. Mana mungkin aku berikan yang asli pada? Hanya karena kamu dengan sengaja menarikku kemari. Pinta. Kamu. Tidak menyangka, akhirnya tetap jatuh ke tanganku. Karikara. Bawa Su Feng ke gudang pinggiran kota. Ini perintah dari Tuan Wu. Nanti 1,5 miliar bagimu 30%. Tenang saja. Tenang saja, tunggu aku kembali menutupi kerugian. Su Feng terserah padamu. Kak Su Feng. Maaf, tubuhku tidak bisa terkontrol. Baru saja membantu Guan Ming menukar mutiara malam semua salahku. Bukan salahmu. Kalau salah mereka yang terlalu licik, terlalu licin. Oh iya. Suruh aku tukar bola malam. Hu Tuan Wu. Benar-benar pas en grand mot. Itu kamu. Kamu bersekongkol dengan dukun bersekongkol. Itu bukan bersekongkol, bukankah kamu sudah cukup menyakitiku di mana bola malam yang asli? Mau bola malam? Baiklah. Tukar Danganyawa. Aku punya uang. Aku mau 10 miliar.
Kamu punya? Biar aku lihat permata malam. Oke. Kalian berdua ada di tanganku. Jangan main-main. Uangnya di mana? Uang di mana? Uang. Uang ada di dalam saku baju. Kodenya 666.666. Guan Ming. Berani lawan aku? Yi, pergi. Su Feng, kamu tidak akan bisa lari. Yi, Gendang ini menggoda hati, bukan untuk orang sepertimu. Untung Tuan Wu memintaku mengambil langkah pencegahan, kalau tidak, pasti terjebak olehmu. lepaskan Yi. Sekarang bukan hanya 10 miliar, aku juga mau kamu berlutut memohon padaku, kalau tidak dia akan mati. Aku punya kartu di sini. Diverifikasi di konferensi Batu Giok. Ada 1,5 miliar di dalamnya. Kamu bisa memilikinya. Lempar benda itu dan suruh dia berlutut. Kenapa ada di sini? Beruntung, nak. Yang kuinginkan sekarang hanyalah uang. Tidak ingin terlibat dalam tuntutan hukum. Apakah Anda mampu menerima orang tersebut dan mutiara bercahaya itu? Terserah Anda. Guang Ming. Kau mencoba mengantongi 1,5 miliar? Bukan aku. Su Feng terlalu sulit. Jadi kau ingin ambil 1,5 miliar dan kabur, meninggalkanku membereskan kekacauan ini. Su Feng. Perselisihan kita sebelumnya. Harus diselesaikan. Wang Zhen. Ini bukan urusan Yi. Lepaskan Yi. Kau yang membuat keluarga Wang hancur, aset miliaran lenyap. Bahkan anakku tewas karenamu. 1 nyawamu. Tak cukup untuk mengganti. Lihat, di bawah kekuatan misterius Tuan Shaman, semua harus patuh. Hahaha, jangan melawan lagi. Hari ini adalah hari kematianmu. Tapi sebelum mati, kau harus mengakui dosa pada anakku. Yi, ini aku, Su Feng. Suju. Sialan, accuse sur au Suju. Suju. Aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang kau cintai. Su Feng menyambut hari kematianmu. Kau sudah tidak punya mata dewa, jangan berpura-pura. 1 peluru tidak membuatmu mati. Aku tidak percaya kamu bisa lari dari 7 peluru. Tabib dukun memberitahumu tentang mata ilahi. Lalu dia tidak memberitahumu. Mata ilahi memiliki pemilik, kan? Apa maksudmu? Karena kesalahanmu, keluarga Wang jadi terpuruk. Dan justru karena kamu berencana menculik Wang yang akhirnya mati. Itu akibat dari perbuatanmu sendiri. Aku akan membawamu menemui sang guru. Sejak mata dewa pulih, Aku sudah sering menggunakan mata dewa untuk mengusir energi hitam dari Yi. Tapi aku tetap gagal. Pemulihan itu dipaksakan. Gagal. Juga wajar. Wahai saudara. Hati ada obsesi, dia akan segera bangun. Sudah hampir sebulan. Dukun akan segera bertindak. Yi. Kamu bangun. maaf Su Feng. Aku tahu apa yang kulakukan, tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Maafkan aku. Barusan Tuan Guru bilang. Kamu hanya punya obsesi dalam hati. Mulai sekarang. Tidak akan dikendalikan lagi. Jangan khawatir. Asal tidak apa-apa. Ayahku bilang dia menemukan pemukul genderang dukun di Provinsi Yun. Kita harus kembali sebentar. Ayah, kamu luar biasa. Kamu sangat ingin menikah dengan Su Feng. Sebagai ayah, tidak bisa berusaha sedikit? Beberapa barang ini. Bagaimana menggunakan untuk mengaktifkan mata dewa? Aku coba saja. Aku sudah tanya master tentang ini. Di ruangan gelap tanpa cahaya. Gunakan permata malam und Makan biji matahari. Bunyi drum dukun akan membangkitkan mata dewa. Ayo. Su Feng. Mulai sekarang. Setelah ini selesai, bisa selamatkan adikmu. Cepat mulai. Su Feng lari. Su Feng. Cepat makan, setelah makan kamu bisa selamatkan adikmu. Su Feng. Dia bilang tentang mata dewa.
Kara lepaskan hubungan dengan itu, jangan makan. Kalau tidak, kamu akan sepenuhnya kehilangan kendali atas mata dewa. Makanlah. Paman, maafkan aku. Pak, Shufeng, Lama tak bertemu. Hari ini aku akan menghabisimu. Guruku bisa menyatu dengan mata ilahi. Jadi, bunuh dia. Akan kulihat apakah engkau tega menyakitinya. Yi, ini aku. Beberapa barang ini bisa bantu guru saya sempurnakan fusi mata dewa. Su Feng. Usahamu. Hanya buat tunik pernikahan guru saya. Apakah kematian orang tua saya ada hubungannya dengan... Kalau mau menyalahkan, Salakan Nazib Merekasial, Mangalongi Guru Mangambil Matadewa. Lalu penurunan fungsi tubuh adikku. juga ulah kalian, guru saya khusus memasukkan racun kepadanya. Hanya bisa hidup 3 bulan. Kamu bisa menyelamatkannya dengan mata dewa, tidak akan pernah mendapatkan mata... Kamu kalah. Kenapa kamu tidak terpengaruh kendali genderang? Sejak terkontrol terakhir kali, guru memberikanku tali merah yang diberkati. Jadi tidak mudah jatuh dalam perangkap. Yi. Dukun sudah datang. Shufeng, Menierala. Setelah hari ini, mata dewa takkan ada hubungan lagi denganmu. Takkan pernah jadi milikmu. Kamu pun tak layak memakainya. Guru, Tolon Aku, Dazar Tak Berguna. Kodiman Fatkan, Olemereka. Apa gunanya kamu? Su Feng, jangan senang dulu. Xiao Yu, Kalian semua sampah. lepaskan dia. Aku bisa tidak menyakitinya, dan bisa menyembuhkan penyakitnya. Apa syaratnya? Mata dewa mengakui kamu sebagai tuan, beristirahat di Provinsi Yun sebulan, tetap tidak bisa menyatu dengan mata dewa, mencari dalam kitab kuno, menemukan caranya, mencongkel kedua mata dewa langsung menyatu dan tidak merasakan rasa sakit. Sembuhkan Xiao Yu dulu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan keinginanmu terwujud. Kamu tidak punya hak untuk menawar. Cepat lakukan, kalau tidak, orang-orang yang kamu pedulikan tidak akan selamat. Kak, jangan percaya padanya. Su Feng, jangan percaya omong kosongnya. Dicongkel matanya, kamu akan mati. Apa terjadi dengan Chao Zhibin dan jangan lupa, aku besar di Provinsi Yun. Genderang pinggang memesona hati. Lonceng angin juga bisa. Kenapa masih... Cepat bunuh wanita itu. Xiao Yu, kamu bagaimana? Kak, jangan selamatkan aku. Xiao Yu, Su Feng, Su Feng, jangan senang. Selama aku mau, adikmu bisa langsung mati. Selama aku membuat Su Feng marah, aku bisa membunuhnya. Mata dewa tetap milikku. Aku akan melawanmu. Aku mencari mata dewa puluhan tahun. Hari ini akhirnya aku berhasil menggunakannya. Apa yang terjadi ini? hari ini, aku akan membalas dendam untuk orang tuaku. Itu tidak mungkin. Mata dewa selalu milikku. Kamu akan membunuhku. Kamu tak akan pernah tahu siapa orang tua kandungmu. Orang tuaku. Bukankah mereka dibunuh olehmu? Biarpun tidak membunuh orang tuamu juga tidak punya banyak waktu. Adikmu seperti orang tuamu. Punya penyakit jantung bawaan. Kalau kamu nggak percaya, lihat dengan mata dewa MU. Apakah kamu punya itu? Siapa orang tuaku yang sebenarnya? Su Feng, Cepat selamatkan Xiao Yu. Aku tahu. Kamu punya banyak pertanyaan. Tapi aku mau tanya kamu. Apakah kamu merasa puas dengan hidup sekarang? Seperti mimpi dan bayangan. Seperti jalan. Juga seperti kilat. Seharusnya Dilia Bejitu. Saya mengerti, guru. Apapun latar belakang saya, kita harus menghargai saat ini. Adapun dukun itu, api tidak dapat memusnahkan. Angin musim semi membuatnya hidup kembali. Anak muda. Kenapa harus habis-habisan? Kamu sudah dapat gozu. Masih mau buat lebih banyak kekerasan? Banyak darah membasahi tanganmu. Hidup masih ada artinya?
Anak, aku juga bukan orang yang mudah dibunuh. Tak dit sans cas. Seumur hidup mencari Gozu. Akhirnya tetap kalah di tangan Gozu. Benar-benar karma, karma akibat perbuatan. Tidak disangka. Akhirnya, kamu tetap mati di tangan bawahannya sendiri. Biarkan aku juga mencobanya. Aku akan jadi ayah.